jujur pada saat itu hal yang paling juga membuat gue bertanya adalah ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama ini akan masuk neraka. Ya, you know what I mean? Ya. Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu, pengen tahu. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu. Dan gue gak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu, yang pas gitu. Bahwa kalau Tuhan maha besar, berarti dia ngelihatnya nggak dari sisi itu gitu, tapi ngelihatnya dari kasar gini. Let's say gue dari agama A ke agama B, ya kita nggak usah nyebut ini agama B. Yang A meyakini bahwa kalau yang B di A lu masuk neraka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, kawan-kawan gue. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Baha. Di sini dengan tema pentingnya logika yang dibangun menurut Islam. Atau ini kan ada statement dari Luqman Sadiri. Di situ kita menangkap bahwa tidak ada agama kecuali agama ini yang akan masuk Islam, seperti itu. Itu yang dimaksud agama Islam. Hanya agama Islam saja yang bisa masuk surga. Kita tangkap seperti itu. Dan ini pentingnya logika yang dibangun keimanannya dari akar sampai puncaknya. Ini yang akan disampaikan daripada beliau dan juga nantinya akan disampaikan juga UAH. Mari kita simak videonya sampai akhir selesai. Langsung saja kita simak videonya. Let's go. Letak keadilan Allah. Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu kalau muncul sekarang, itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman, tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan, ayat yang ke-23. Tuh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol, itu mudah diarahkan kemanapun. Hati-hati. Jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan bumi atau akhirat? Saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaidah mengatakan di setiap tempat yang berbeda pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat, di bumi saja kalau tempatnya beda, hukumnya tidak sama. Toilet Lebak Bulus akan beda dengan toilet Kampung Rambutan. Di sini bayar 1.000, sana 2.000. Parkiran sini 3.000, parkiran sana 4.000. Anda ke GGP dengan Grand Mall, jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya di GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana, bayarnya ke sini. Silakan. Itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang
lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapati saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya, benda-benda bumi pun akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia. Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Karena sudah paham kok wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini. Ayo, antum yang kumpulkan uang yang banyak, antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah antum, silahkan. Cuman saya kasih tahu dari sekarang, begitu antum meninggalkan dunia, antum akan meninggalkan semua yang antum banggakan itu. Tidak usah takut kalau Anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Orang kaya juga kalau meninggal akan dibawa kekayaannya. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya, ini habis tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapa yang bekal akhirat? Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Nah sekarang persoalannya apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua. Kalau ingin masuk surga, dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus salihati amal soleh anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga dengan segala keindahannya, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya, ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau Anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana tahunya? Buka Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din Islam? Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Din Islam fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrahnya itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Ada orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol diskusi ke bawah, pindah hilang keimanan itu. Bekal iman nggak ada, tinggal amal soleh. Oke, buat sahabat-sahabatmu semuanya, jangan cuma berhenti di sini karena ngaji sangat penting sekali. Maka dari itu, mari kita rampungkan sampai akhir selesai biar tidak gagal paham. Langsung saja kita lanjutkan simak videonya. Let's go. Pun nggih kula terangno terus ibadah kula jenengan nggih terus ngendikane Kanjeng Nabi wong iku mau loro. Dadi wong ning donya nek cara Kanjeng Nabi niku namung kalih. Al alim wal muta'allim. Dadi wong sing alim lan sing belajar. Wala khaira fi sa'irin nas. Wa liyane wong belajar mek wong alim wis ora nabi plus ya Kanjeng Nabi. Mboten enten apa. Nabi plus. Kok gak jelas cara berpikir mboten apa. Mboten apa jelas. Dados ngeten nggih, kula terangno kafir Mekah. Dawuh Imam Syafi'i ning kitab Ar-Risalah ngeten, mukadimah itu. Wan nasu hina nazalal Qur'anu sinfani. Manusia ketika Quran turun itu ada dua kelompok. Kelompok satu adalah sinfun, kelompok sing la kitab lahum, itu disebut al-ummiyun, orang-orang ummi yang enggak punya kitab. Nomor dua ahli kitab, ini ku al-Yahud wan Nasara. Ini penting, mungkin ben sampean ngerti mindsetnya mereka, cara berpikir mereka.
Lah pikirane wong ummiyin niku yo pinter-pinter tapi pinter ngelabui. Yo pinter tapi pinter nopo? Ngelabui. Nyata misalnya. Sama nak ngaji surat Qaf itu diceritakan wong kafir pertama Kanjeng Nabi niku pas jadi nabi niku sing iman mau 6. Termasuk Ibnu Mas'ud iku sadisita. Wong pinter 6 mawon pun kalong Khadijah istri. Terus Ali misanan nggih dereng mantu pas niku. Hamzah paman. Abu Bakar siswa nama gue sekalon keluarga pinter. Walhasil Kanjeng Nabi dakwah tenggene nadwah darunadwah di depan umum. Pokoknya Nabi bilang bahwa kamu harus nyembah Tuhan satu. Cuma ngafir pinter-pinter. Ungzuru ila Muhammad, oleh Muhammad itu, utek Muhammad itu piye? Kita urusan itu akeh kok pangeran sito. Wong kita pangerane akeh urusan rabar kok malah mau pangeran apa sito. Jadi itu mindset mereka. Aja alal alihata ilah wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu, urusan banyak. Tuhan banyak saja sudah selesai, tidak kelar apalagi satu. Aneh Muhammad ya. Cocok mereka, pikirannya ya cocok. Wah iya cocok dengan urusan akeh ya kudune pangeran akeh. Pusing ya ngadepi wong kafir pinter-pinter. Jadi umine wong kafir itu pinter. Akhirnya Kanjeng Nabi diwarai pangeran. Ya diwarai pangeran gini utang akhir juz 23 rambutan lepak. Ulun apal ayatnya tapi rapal juz. Nak sampean apal juz. Kaya Rohin ngerti, nak Quran 30 juz ngerti kan. Tapi ora apal ayatnya, ora apal apa? Ayatnya. Akhirnya Allah marahi Kanjeng Nabi. Doroballahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamau li rojul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Sampai dijawab Alhamdulillah. Akhirnya Kanjeng Nabi pidato lagi. Pidato diberi penjelasan. Apakah di antara kalian itu siap kue wong sito di tuan akeh, di bos akeh, selirane beda-beda, perintahi beda-beda. Kuluna la yuhibbuhu ya Muhammad. Jadi wong sito paham kan ya ruhen anu dimajikan pirang-pirang, majikane perintahi beda-beda, selirane beda-beda. Akhirnya wong kafir bilang kuluna la nuridu ya Muhammad, kuluna la yuhibbuhu ya Muhammad. Semua kita ada suka itu. Lah iya, kowe yo mestine ngono. Nak pangeran ku pirang-pirang kok perintahe beda-beda. Kowe bingung nanti pangeran. Kok kabeh merintah, kabeh diaturan. Oleh nuruti iku kowe yo bingung. Nah, akhirnya separuh dari mereka masuk Islam. Karena berpikir Tuhan satu lebih rasional. Tapi kamu jangan berharap langsung Islam kabeh ngani ngoyo kowe. Mulane pentingnya jadi ulama itu pokoknya dibayina. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Munfakin itu ilfika. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik nggak akan terlepas dari cara berpikir mereka. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka akan ngotot sesuai pikiran mereka, mindset mereka, tradisi mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai bayyinah itu datang. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya ini pentingnya jadi wong alim kudu pinter jelasno. Mergo barokah jelasno iku pikiran rubah, mindset iso rubah. Lan disebut Hamim wal kitabil mubin. Kitab sing iso nerangno, iso jelas. Akhirnya ditambahi menambah pangeran. Dorobawahu masalah rojulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa ma ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Sesirohen sapa ayate sing mending. Saiki kowe duwe majikane kowe wis dadi rumatan. Kowe seneng gak duwe majikan dadi rumatan, wae adus didusi, wae rusuh diresi, kowe gelem. Sesuk gak berjawab yo ora gelem ya iku berhala yo ngene iku. Wong mbok sembah wae rusuh mbok umbah, wae panasan mbok tutupi. Kok nek selumutan mbok keroki, lha ngono kok mbok anggap majikan. Wong repotno kowe. Wa kalon repotno. Lah iya kowe udah pangeran kok repotno kowe. Kok gelem.
mulai rubah. Bukannya suaper Nabi Jibril, mana Jibril turun. Nabi Raiso diwarai, Jibril dewe ya Raiso malaikat ini. Naga diwarai pangeran ya Raiso. Jadi lucu Jibril ya Raiso naga diwarai pangeran. Kanjeng Nabi ya Umi ku lugu. Nabi ku lugu. Oleh Nabi iso berpikir koyo pengamat. Menurut analisa saya ora oleh bangunan nubuat tapi Nabi bukan koyo. Nabi ora oleh mikir teman-teman ora oleh Umi kabeh kudu wahyu jadi permanen. Ora kok tiap ono problem Nabi kon nyetak $1 ya Nabi kok bukan mikir. Ya Nabi cara ngene ya pancen tulisane ngono, kode-kodere ngono. Nyatane dolar sedurunge naik regane semarat, muni-muni ngono tok kira-kira ora kok nyalahno dolar ya ora. Tapi ada nyalahno dolar ke melarat kudu apan ke sugih. Kan yo pancet wae kan. Nabi itu tidak boleh pinter fatona, tidak boleh. Mesti pinter sing koyok wong-wong ora oleh. Nabi ku wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dilatih nubuwah. Ora oleh cerdas dhewe, kok dadi khilah. Yen cerdas dhewe disebut napa? Khilah. Kakean napa rekayasa. Jadi fatona Nabi, fatona nubuwah. Wong akhirnya diterang. Sesuk wong kafir rubah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah merampungkan sampai akhir selesai kurang lebih berapa ini tadi 14-an menit. Alhamdulillah walaupun kita ngajiannya lewat YouTube, mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu saja buat sahabat-sahabatku semuanya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan buat kawan-kawanku yang baru bergabung di channel ini jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.